Ada yang ingat nggak khotbah Mega bulan lalu? Nah, bulan lalu Mega khotbah mengenai kemanusiaan Yesus. Dan hari ini kita akan lanjut mengenai keilahian Yesus. Berarti setelah mendengar bulan lalu, kesimpulannya Yesus itu manusia atau bukan? Berapa persen manusianya? 100%. Karena yang kita jalani, Yesus juga ngalami. Betul? Oleh sebab itu, gak bisa didebat kemanusiaan Yesus 100%. Dan hari ini kita akan melihat apakah keilahiannya jadi berkurang karena manusianya 100% atau bagaimana? Karena banyak aliran di luar sana yang mengatakan karena Yesus menjadi manusia 100% sehingga keilahiannya dia juga berkurang. Gitu. Oleh sebab itu kita mau sama-sama buka Alkitab kita, jadi jangan kaget kalau hari ini buka Alkitabnya banyak lagi. Jangan kaget juga kalau nanti abis ini kan kita mau ada perjamuan kasih ya. Agak molor gitu ya. Kira-kira 2 jam lah Bu Gembala ya. Siap Bu? Oke, kita mau memahami mengenai keilahian Yesus hari ini. Secara umum di Indonesia, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keilahian itu diterjemahkan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Tapi apakah Tuhan di sini merujuk kepada Tuhan Yesus? Kita melihat secara umum di sini dalam bahasa Indonesia, bukan secara spesifik dalam agama Kristen. Karena ini kita melihat secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan di sini itu dapat berarti juga dengan ilah atau dewa-dewa yang lain. Oleh sebab itu apabila kita membaca Alkitab, kita suka menemui kata ilah lain atau dikatakan ilah bangsa lain. Apakah itu merujuk kepada Tuhan Yesus? Bukan, jangan kaget ya. Jadi ini kita harus paham dulu nih bahwa kata ilah itu bisa juga dipakai sama agama lain, bisa juga dipakai menjadi dewa-dewa lain, bisa juga dipakai menjadi Tuhannya bangsa lain. Entah itu kalau di Alkitab dikatakan bangsa Amon, bangsa dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, hari ini yang kita bahas mengenai keilahian secara spesifik yaitu mengenai Tuhan Yesus. Jadi keilahian yang akan kita buktikan hari ini, kita pahami betul, yaitu mengenai keilahian Tuhan Yesus. Keilahian Tuhan Yesus, Mega sudah rangkum menjadi beberapa hal ini. Ini sifat, tadi kan dikatakan bahwa keilahian itu hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, secara spesifik hari ini kita mau membahas mengenai kekristenan, itu mengandung 2 hal. Mega bisa ringkas seperti itu. Ada yang berupa sifat, hal-hal yang mengenai Tuhan itu, oh sifatnya Tuhan, sifatnya ilahi, seperti ini. Atau yang kedua mengenai pangkat. Kalau dalam bahasa akademisnya disebut atribut, gelar gitu loh ya. Oleh sebab itu Mega simpulkan dalam Alkitab, ini perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nah, inilah kesimpulan dari keilahian itu. Yang pertama adalah maha kuasa. Ada di situ dia maha tahu. Ada juga maha kudus, maha hadir, kekal, supranatural dan pencipta. Allah kita maha kuasa. Itu adalah sifatnya Allah. Dia maha kuasa. Hal yang gak mungkin dijelaskan dalam Kejadian, bumi itu kosong. Tapi dengan kuasanya
Itu yang disebut dengan Maha Kuasa. Gak ada hal-hal lain yang mencampuri, tetapi dia berkuasa dan bisa melakukannya. Dia Maha tahu. Sebelum bangsa Israel berperang, dia sudah tahu, Allah sudah tahu, makanya dia memberikan pemberitahuan itu kepada nabi-nabinya. Harus begini, harus begitu. Itu yang disebut Allah Maha tahu. Mega hanya mengutip contoh-contohnya saja. Disebut Allah Maha Kudus. Itulah ketika Musa bertemu melihat semak belukar yang menyala apinya, dia tidak boleh menggunakan alas. Karena apa dikatakan dalam Alkitab? Ini adalah tempat yang kudus. Dia Maha Kudus. Itu. Kenapa mereka simpulkan di sini Maha Hadir? Kita nggak melihat dia. Tapi apakah hari ini Allah hadir di tempat ini? Hadir. Ada mungkin yang di rumah sakit, Allah hadir. Hadir. Nah, itu disebut Maha Hadir. Bukan karena Mega di sini, terus Allahnya di sini, Allah nggak ada di rumah sakit, nggak begitu. Dia bisa Maha Hadir, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kemudian dikatakan di sini dia kekal. Sebelumnya dia ada, setelahnya pun dia ada. Itu yang disebut kekal, selama-lamanya, infinity, nggak berujung. Disebut supranatural. Supranatural itu kesannya apa? Nah, magic. Dia magic. Ketika murid-murid ketakutan karena Tuhan Yesus menghilang di kuburnya, karena murid-murid takut dituduh, mereka bersembunyi dalam rumah. Hari itu rumah yang ditutup, bahkan jendela tidak terbuka. Yesus bisa muncul nggak tiba-tiba? Bisa. Itu disebut dia supranatural. Dan yang terakhir ini disebut apa? Pencipta. Kenapa kok Mega sebut dia pencipta? Ya, karena dia pencipta. Yesus keilahiannya, dia pencipta, bukan dicipta. Kita tidak menyembah sesuatu yang diciptakan, tetapi kita menyembah pencipta. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara yang kekasih, kita berdoa untuk telurnya. Di hadapan kami Tuhan ada telur Paskah. Hamba-Mu menumpangkan tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap anak-anak-Mu yang mendapatkan telur Paskah dan di dalamnya ada ayat-ayat firman Tuhan. Biarlah ayat-ayat firman Tuhan yang ada di dalamnya menguatkan setiap kami yang letih lesu. Berkati Tuhan telur Paskah ini, bahkan nanti ada perjamuan kasih juga. Tuhan memberkati. Saatnya kita makan guys. Jangan lupa like, subscribe. Tekan sekarang juga ya. Tombol merah.